Pemilik toko Sri 65 Sri Rit Buleleng, Gede Evan Wicaksana, sangat kecewa atas sikap tak acuh dari pihak PT HM Sampurna atas kerugian yang ditanggung mencapai 3 miliar rupiah lebih. Selain tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Gede Evan bersama istri, kemitraan sebagai wholesaler atau pembeli grosir sejak 2018 pun diputus sepihak oleh PT HM Sampurna Tbk yang merupakan milik PT Philip Morris Indonesia atau PMI. Gede Evan saat ditemui di kediamannya di Sri Rit Buleleng mengatakan kerugian yang dialami terjadi selama 3 tahun, yakni dari tahun 2021 hingga 2024. Di mana jumlah barang berupa rokok yang diterima tidak sesuai dengan yang dibayarkan. Kecurangan itu diketahui saat pergantian sales pada Januari 2024 karena sales pengganti menanyakan satu merek rokok laku keras di toko milik Evan hingga 2 dus dalam seminggu. Evan terkejut karena rokok yang dimaksud dibeli hanya laku 1 bal dalam seminggu. Sales pun menunjukkan bukti histori order pembelian dari toko milik Evan. Dengan adanya bukti tersebut, Evan mulai merekap rincian pembelian rokok dari sales sebelumnya dan terhitunglah selama 4 tahun dirinya menerima kerugian nyata sebesar 3 miliar 76.333.580 rupiah. Selanjutnya, Gede Evan mempertanyakan kerugian tersebut ke pihak Sampurna di Singaraja hingga ke pusat, namun dirinya tidak mendapat tanggapan apapun dari pihak Sampurna. Gede Evan menyebut selama bermitra dengan Sampurna, dirinya tidak mendapat nota pre-order atau PO dari sales dan nota yang diterima tidak sesuai dengan nota asli dari Sampurna. Setelah kejadian itu, Gede Evan tidak lagi mendapatkan produk dari PT HM Sampurna karena hubungan kemitraan telah diputus sepihak oleh Sampurna membuat gudang tokonya kosong. Pihak Sampurna beralasan pemutusan kemitraan itu dilakukan karena adanya nilai yang belum dibayarkan berupa pembelian rokok terakhir oleh Evan senilai ratusan juta. Tidak hanya rugi secara materi, kejadian ini juga berdampak pada keluarganya yang tidak harmonis dan Evan mengaku sempat mengalami masalah psikologis. Merasa tidak mendapat angin segar dari pihak Sampurna, kemudian Gede Evan bersama istri pun berjuang mencari keadilan dengan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT HM Sampurna Tbk ke Pengadilan Negeri PN Denpasar pada November 2024 lalu dengan nomor perkara 1032-PDT-G-2024-PN Denpasar. Sales itu setelah saya cek ternyata dia tuh ada nota pre-order, dan pre-order tuh setelah saya cocokkan dengan nota yang saya terima tidak cocok, Pak. Seumpamanya saya di nota yang asli itu tertulis ada Marlboro 22 dus, ternyata yang nota yang satunya itu tertulis 11 dus, dan itu pun terjadi setiap minggunya, Pak, gitu. Dan rata-rata ya hilang semua itu setiap minggunya. Saya itu minjem uang ke sana kemari, Pak, sampai untuk bayar besok rokok ini di Sampurna. Saya sampai ngutang ke sana sini dulu, Pak. Saya minjem di saudara, setelah itu saya nyari kurs, setelah itu saya pinjam ke orang tua saya. Itu uang orang tua itu uang keluarga, Pak, dari bapak saya pensiun sama ibu saya pensiun. Saya itu pinjam uang itu dan sampai sekarang pun saya belum bisa mengembalikan. Dan mobil saya juga saya jual pakai biar menutupi, biar bisa saya bayar utang di Sampurna. Makanya itu tragis sekali tuh, Pak, kejadian itu. Pakai saya trauma sama kejadian itu. Saya sakit, saya memikirkan itu, Pak. Ini untung saya lihat anak-anak saya masih kecil, itu sebagai penyemangat saya biar bisa tetap bertahan. Di waktu yang sama, kuasa hukum Gede Evan dari Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, menyampaikan permasalahan ini diperkarakan ke meja hijau karena sebelumnya para pihak telah melakukan pertemuan secara intens hampir selama 3 bulan, namun tidak menemui titik temu. Disebut 2 poin terpenting dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah kerugian yang dialami oleh Gede Evan diabaikan oleh pihak Sampurna dan kemitraan diputus sepihak oleh Sampurna yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gugatan yang dilayangkan ke PN Denpasar berdasarkan fakta lapangan, yaitu berupa invoice yang dikeluarkan oleh PT HM Sampurna. Secara logika disebut bahwa invoice itu dikeluarkan saat jam kerja oleh sales dan invoice atas nama PT HM Sampurna.
Kami juga tegak lurus bahwa kerugian ini yang menjadi dasar berdasarkan collecting data kami yang menjadikan kami melakukan gugatan ini berdasarkan fakta lapangan, yaitu berupa invoice yang dikeluarkan oleh PTHM Sampurna, dan kami secara logika bahwa nota atau invoice itu dikeluarkan di saat jam kerja oleh sales yang current, yang ketiga oleh invoice atas nama PTHM Sampurna, yang ketiga jam kerja pun adalah jam kerja PTHM Sampurna atau karyawan atau si sales itu sendiri. Kerugian daripada toko Sri 65 atau toko Sri 2 yaitu sebesar 3 miliar 76.330.000. Ini berdasarkan data yang terkumpul yang kami dapatkan dari prinsipal. Sebetulnya banyak data, tapi karena memang data ini yang hanya terkumpul. Terus yang kedua, kerugian yang dialami Pak Evan adalah tidak mendapatkannya produk dari PTHM Sampurna karena ada namanya pemutusan sepihak atau kemitraan sepihak yang dilakukan oleh PTHM Sampurna. Sementara kuasa hukum Suryantama Nasution mengatakan kerugian yang menimpa kliennya tidak hanya nilai 3 miliar, juga berdampak pada hal yang lain termasuk terkait perpajakan. Disebut Sampurna yang notabene sahamnya 90% milik Philip Morris seharusnya memiliki standar prosedur yang jelas. Terkait kasus ini pihaknya sempat meminta untuk melakukan special audit, namun tidak pernah dilakukan. Dari kejadian ini, Sampurna disebut dengan jelas melakukan penggelapan uang negara. Sebab seluruh barang yang dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai dibayarkan oleh kliennya, padahal barang tersebut tidak pernah dimiliki atau dijual oleh Gede Evan. Terkait hal ini, pihaknya segera akan membuat surat terbuka ditujukan pada Presiden RI. Bapepam meminta untuk mensuspend Sampurna, sebab dipandang kejadian serupa kemungkinan bisa terjadi di tempat lainnya. Dengan diakuinya salah administrasi maupun maladministrasi oleh pihak Sampurna, maka dengan jelas hal itu bagian dari perbuatan melawan hukum atau PMH Perdata. Bahkan permasalahan ini dapat dibawa ke ranah pidana karena dinilai adanya dugaan penggelapan pajak atau penggelapan uang negara. Apa yang terjadi? Ketika kita jual barang nih, semua yang kita jual ini mengandung PPN. Ketika PPN itu harus dipungut dan dibayarkan, lah barangnya aja dia nggak pernah jual, masa dia harus bayar? Ini penggelapan uang negara, ini jelas Sampurna yang melakukan. Karena pembayarannya sudah tepat, barang yang diterima di sini nggak sama. Belum lagi hari ini surat keterangan atau surat ketetapan kurang bayar dari prinsipal kami itu setidaknya 300 juta. Yang dia tidak pernah nikmati, dia harus bayar 300 juta. Di mana hati PT Sampurna? Di mana standar Philip Morris? Di mana standar Swiss? Itu gak ketemu. Mana ada special audit tentang ini? Yang berikutnya, yang kedua, apa yang terjadi? PPH dianggap mereka ini punya penghasilan. Penghasilan dari mana? Selama ini norokin. Tapi Sampurna bilang, tenang, ini tidak masalah, tunggu saja sebentar, akan diselesaikan janji-janji. Teman-teman ini masa dibayar dengan janji? Sampai sejauh mana ini? Maka kita minta nih, surat terbuka nih kepada NKRI, Bil Khusus Presiden Republik Indonesia, Bil Khusus Pengawas, OJK Bapepam. Karena ini mereka ini adalah orang-orang yang konsepnya sudah menjadi emiten di bursa efek. Ini seharusnya dengan emiten ini akan menjadi masalah besar. Standar mereka sebagai emiten harusnya langsung dilakukan suspend. Nggak boleh ada kepercayaan lagi. Masa ini baru ketemu satu ini di Singaraja, mungkin masih banyak lagi korban. Dan kita berharap ini menjadi satu edukasi, satu konsep literasi buat semua. Klien kami punya hak untuk dilindungi sebagai konsumen. Klien kami punya hak tidak membayar sesuatu yang tidak dinikmati dalam perpajakan. Tapi apa yang terjadi? Ini fakta hukum, ini fakta lapangan.
Dikonfirmasi di waktu terpisah Selasa 21 Januari 2025, pihak Sampurna melalui Chief Security yang berkantor di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar mengatakan manajemen Sampurna sementara waktu belum bisa memberikan keterangan kepada awak media terkait masalah ini dengan alasan pihak Sampurna yang akan menghubungi media lebih lanjut. Diketahui sebelumnya dalam perkara ini gugatan dilayangkan kepada PT HM Sampurna berkantor di Jakarta sebagai tergugat 1, tergugat 2 PT HM Sampurna cabang Singaraja Buleleng, tergugat 3 PT HM Sampurna cabang Bali berkantor di Denpasar, tergugat 4 PT HM Sampurna berkantor pusat di Surabaya, juga terdapat tergugat 5, 6, 7, 8 ditujukan kepada Adi Aptiana, Inyoman Mertade, Benny, dan Yodana berkantor di PT HM Sampurna Denpasar. Kabar Bali Hits mengabarkan.